Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Beranda TVRI Bengkulu, masih dengan tema yang sama terkait dengan pariwisata Sumber PAD. Kalau Mbak Maya sendiri melihat sekarang untuk masyarakat ya, seperti apa sih kontribusinya dalam mengembangkan sektor wisata? Apalagi sekarang kan generasi milenial ya, Z, sekarang tuh Alpha ya yang terbaru ya. Ini kan melek medsos banget nih ya, itu kalau begini seperti apa? Kalau dari sisi masyarakat ya, saya pikir juga sudah sangat, kalau untuk kita yang ada di Provinsi Bengkulu ini sudah sangat masif sebetulnya. Jadi kecanggihan dari sebuah gadget itu betul-betul digunakan dengan baik. Itu nggak cuma Gen Z sebenarnya Mbak Agnes ya, tapi emak-emak pun sekarang itu juga sudah pandai membuat konten. Bahkan sekarang sudah rata-rata orang ini sudah menjadi konten kreator sepertinya. Ada sisi positif dan negatif dari itu sebetulnya. Jadi terkadang memang harus memilih ya. Jadi kalau yang mengerti itu terkadang memang harus ada angle-angle yang diambil. Sehingga bagaimana ketika video yang kita share atau kita upload itu menarik. FYP. Bisa viral ya. Walaupun nggak FYP, tetapi itu memberi kontribusi positif seperti itu. Tapi tidak hanya itu saja, banyak juga yang upload hal-hal yang negatif dari sisi dari wisata ini. Contoh kecil misalkan, sedih sebetulnya tempat wisata kita ini masih belum mengakomodir pengelolaan sampah. Seperti itu. Jadi sebetulnya mereka bukan tidak mengakomodir ya, mungkin ada keterbatasan, apalagi memang sekarang itu di Bengkulu ini kan lebih berkembang wisata-wisatanya di luar daerah ya. Benar. Di wisata pegunungan ya, mungkin kayak little-nya ini Bandung ya. Nah itu yang tanpa disadari bahwa tidak semua memiliki tidak semua menempatkan tempat sampah dalam jangkauan. Jadi tempat sampah itu harus dalam jangkauan Mbak Agnes. Jadi enggak kemudian kita memakan sesuatu bingung cari tempat sampahnya di mana. Bahkan saya pernah datang ke sebuah kota, itu saya di bandara. Ketika saya membuang bungkus permen itu saya kesulitan. Itu bandara loh ya. Begitu saya keluar dari pintu keluar, saya tidak menemukan satu tempat sampah. Akhirnya kulit permen ini saya lipat, saya masukin tas sampai nanti menemukan kotak sampah seperti itu. Nah ini mungkin bagi pengelola wisata ya. Jadi memang kan kita nih harus sekarang itu sudah harus mengusung wisata keberlanjutan. Jadi tidak hanya objek wisatanya, tetapi bagaimana kegiatan pariwisata ini bertahan, kemudian alam yang tereksplor itu tidak merusak. Nah itu benar-benar masyarakatnya betul-betul harus teredukasi. Bagaimana kita memutuskan untuk pergi ke tempat wisata menggunakan alat transportasi apa, setelah berwisata itu apa yang harus kita lakukan, kemudian contoh kecil kalau tidak ada yang menjual makanan, membawa makanan dari rumah. Supaya tidak membuang bungkus makanan di lokasi wisata atau membawa kantong kresek sendiri supaya tidak mengotori. Ini masyarakat kita banget nih, di mana tempeknya di situlah nyumbang sampah. Ini malah yang merusak lingkungan. Nah ya kan? itu tadi saya bilang, karena tadi kesadarannya yang kurang gitu. Nah saya sebetulnya sangat ingin ya anak-anak generasi yang sekarang ini dengan kecanggihan ibu jarinya itu bekerja sama. Jadi kan kita ini ada duta-duta wisata ya. Jadi adik-adik ini bagaimana mereka itu setelah menjadi duta itu diberikan sebuah program. Jadi seperti roadshow khusus untuk Provinsi Bengkulu saja. Jadi roadshow dari satu tempat nanti dilombakan, misalkan siapa yang membuat konten paling apik, yang kemudian konten itu nanti akan diupload oleh Dinas Pariwisata. Benar. Seperti itu. Nah ini kan membuat mereka bersemangat, udahlah pergi liburan, bisa ngonten, dapat reward lagi misalnya. Itu anak muda betul, banget itu ya. anak Gen Z banget nih ya. Jadi, nah hal-hal seperti itu juga sebetulnya perlu dilakukan dan difikirkan oleh pemerintah kita untuk menarik gitu. Kenapa?
Karena marketing terdepan itu adalah orang yang mendokumentasikan dan menyebarluaskan ini tadi. Benar-benar. Karena Bengkulu ini banyak banget, Bagnes, banyak banget. Kita punya wisata sejarah yang tadi disampaikan oleh Bang Leo, yang selangkah bisa ke beberapa tempat. Kita punya wisata sejarah Benteng Malambruk itu terbesar se-Asia Tenggara. Itu cuma ada di Bengkulu loh, nggak ada cari di pulau manapun tuh di Indonesia tuh nggak ada. Karena jaraknya yang dekat juga deh ya. Betul, dan itu saya bilang tadi, kata Bang Leo, dari bandara itu lewatnya Pantai Panjang. Benar. Dari Pantai Panjang mampirnya rumah Bung Karno, habis itu ke Fatmawati, gitu ya. habis itu ke Benteng. Nah, kemudian di Kota Tua itu udah kulineran semua, Bagnes tuh. Jadi dalam waktu sekejap mata kita tuh udah bisa ngelilingin wisata heritage yang ada di Bengkulu. Ntar malam mungkin udah mulai, sekarang kan sudah banyak sekali investor-investor yang masuk membuat wisata-wisata hiburan. Sejauh ini sih saya masih melihat net positif ya. Selama itu tidak memberi efek negatif yang menurut saya dari sisi sosial, itu fine-fine aja. Karena tentu karena Bengkulu ini sudah banyak investasi masuk, kita juga perlu mengakomodir kebutuhan-kebutuhan dari investor. Seperti itu. Namun, nah itu sebetulnya jadi jendela sendiri. Bagaimana ada orang asing yang berinvestasi ke Provinsi Bengkulu dan dia tahu bahwa Bengkulu ini ternyata memiliki kekayaan yang sungguh sangat banyak sekali, melimpah ruah. Kemudian bagaimana ketika dia kembali ke negaranya, dia menginformasikan, oh ternyata Bengkulu ini yang mungkin nggak ketemu di Google aja bisa punya ini dan ini loh ya, gitu loh. Nah, harapannya adalah bagaimana informasi, kita memastikan informasi yang mereka bawa pulang itu adalah informasi yang betul, informasi yang baik, dan informasi yang betul-betul punya nilai jual. Gitu. Itu fungsinya kenapa butuh sekali kerjasama berbagai unsur ya, masyarakat, kemudian talent-talent, vlogger-vlogger, kemudian sama pemerintah. Jadi pemerintah ini kan punya website nih. Nah, bagaimana website ini mengupload secara berkala, entah itu every day, every week, atau every month, informasi-informasi. Jadi kayak kita tuh kayak nonton slide. Oh ini ada menarik apa, ya. benar. Jadi konten itu menarik ketika dia ditonton tidak lebih dari 3 menit. Kalau lebih dari 3 menit orang boring. Bosan, ya. Jadi bagaimana 3 menit itu kita membuat informasi ini menarik begitu. 10 dan 3 menit. Betul. Jadi kemudian baru kemudian misalkan slide berikutnya itu per item-item. Apa sih rumah Bung Karno ini? Apa sih rumah Fatmawati? Begitu kan. Kenapa? Sekarang itu rata-rata orang kalau ke Bengkulu itu pasti ke rumahnya Bung Karno, pasti ke rumahnya Fatmawati. Itu yang paling pertama ya. Itu pertama. Yang pertama memang karena sangat dekat sekali. Dan juga Bengkulu terkenalnya dengan benar. Nah ini apalagi sekarang Pak Gubernur punya jargon baru untuk Bengkulu ya. Bengkulu adalah bumi merah putih. Ya ini juga mungkin menjadi pesan moral buat kita semua juga bagaimana menginformasikan ini atau menggaungkan slogan baru ini ke banyak orang di luar sana bahwa yang mungkin tadi yang nggak tahu kalau Ibu Fatmawati itu yang bikin rumahnya itu ada di Bengkulu loh, mesin jahitnya masih ada, semuanya itu masih ada. Kamu bisa datang ke sini lihat dan kamu bisa berfoto seolah-olah kamu adalah Ibu Fatmawati. banyak sekarang ya yang seperti itu ya. Satu hal yang mungkin belum dilirik ya, kalau di Jogja itu mereka punya penyewaan pakaian adat. Kenapa nggak misalkan di sini juga dibuat penyewaan pakaian Ibu Fatmawati. Jadi kamu bisa berfoto di mesin jahit atau di rumah Ibu Fatmawati menggunakan pakaian ala Ibu Fatmawati. Iya, tempat sewanya di sana. Tempat sewanya di sana difasilitasi oleh di Dinas Pariwisata yang bekerja sama dengan pihak ketiga kayak atau siapalah itu. Sehingga orang punya momen. Kalau selama ini kan kita pakai baju sendiri aja, foto gitu. Jadi kalau sehingga nilai heritage-nya agak kurang gimana. Tapi kalau misalkan kita juga punya seperti yang dikembangkan di Jogja. Jadi kita tuh boleh menduplikasi kok. Baik. Supaya apa yang ya kalau memang itu nanti membawa efek positif, itu boleh. Jadi saya pikir ya itu kenapa tidak. Apalagi gitu kan. sekarang ya orang tuh serba media sosial. Kalau misalnya pengen cari kuliner atau cari tempat wisata di Bengkulu tinggal searching aja. Tinggal gitu ya. searching Tinggal aja. muncul videonya. Mau gitu minta ya. apa, mau nyari apa tuh ada. Makanya kenapa kita harus memastikan bahwa konten-konten yang terupload di dalam media sosial ini adalah betul-betul yang punya value dan nilai jual gitu. Kita break dulu, nanti kita bahas lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu. Iya.
Emang pariwisata